Untuk pengamanan Piala Dunia U17 dengan sandi Operasi Aman Bakuya 2023, jumlah personil yang disiagakan lebih dari 13.000 personil untuk pengamanan di 4 wilayah host Piala Dunia, yang dibagi mulai dari kedatangan pemain, dari bandara hingga ke penginapan, pengamanan jalur, serta pengamanan di stadion dan tempat latihan para pemain. Kepolisian menyiapkan pengamanan 4 lapis untuk mengantisipasi penonton tanpa tiket pada pertandingan Piala Dunia U17 di Gelora Bung Tomo. Tidak akan ada penutupan jalan menuju stadion selama pelaksanaan Piala Dunia U17 di Stadion GBT sehingga masyarakat tidak terganggu. Ya, mari kita doakan pemirsa agar timnas Indonesia atau juga Garuda Muda nanti malam menang melawan Ekuador dan semoga Indonesia sukses tentunya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, Assalamualaikum pemirsa, seperti biasa selama 30 menit ke depan saya MZ Ardi Yunata akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dan juga viral tentunya hanya di Cakrawala. Informasi berikutnya pemirsa datang dari para calon presiden, di mana ada Anies Baswedan yang menyinggung pentingnya pembangunan kualitas manusia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional LDII di Jakarta. Sementara Ganjar Pranowo yang berkunjung ke kantor Al-Jamiatul Wasliyah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, membahas tentang pentingnya pendidikan hingga kesejahteraan guru. Inilah pemilu terkini. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menghadiri Rakernas LDII 2023 yang bertempat di Gedung Minhajur Rosidin, Jakarta Timur. Dalam Rakernas bertajuk mewujudkan SDM Profesional Religius Indonesia Emas 2045 ini, Anies menjadi salah satu pembicara pembekalan materi. Anies tiba pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang disambut oleh Ketua Umum DPP LDII, Kriswanto Santoso. Dalam pidatonya, Anies menyinggung masalah pembangunan manusia yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan. Adapun Anies mengapresiasi rencana LDII dalam upaya pembangunan kualitas manusia. Menurutnya, perjuangan LDII akan berdampak dalam jangka panjang. Sementara itu, Bacapres Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke kantor Al-Jamiatul untuk berdiskusi berkaitan dengan dunia pendidikan, terutama kesejahteraan para guru. Ganjar mengaku telah membahas tentang pentingnya pendidikan hingga kesejahteraan bagi guru. Ganjar berkomitmen untuk memberikan perhatian pada dunia pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia. Ganjar juga akan mengantisipasi dan memperbaiki situasi pendidikan secara menyeluruh agar pendidikan lebih mudah diakses dan meningkatkan SDM secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia. Sementara itu, kandidat Bacapres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan para kiai se-Jawa Tengah di Menteng, Jakarta Pusat. Para kiai menyampaikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Kepada Prabowo, mereka berharap bahwa kandidat capres dari Koalisi Indonesia Maju tersebut dapat melanjutkan kinerja Jokowi mengembangkan keumatan dan pesantren Indonesia. Sementara itu, Prabowo Subianto menyampaikan akan melanjutkan sejumlah strategi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang dinilai paling strategis. Ya, sementara itu pemirsa, logistik untuk pemilu 2024 terus didistribusikan ke seluruh KPUD seluruh Indonesia. Pada pengiriman logistik tahap 1 ini, logistik berupa kotak suara dan bilik suara. Jelang pemilu 2024, sejumlah logistik kebutuhan pemilu terus berdatangan ke Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebanyak 2.228 kotak suara telah tiba di Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat Daya. Seluruh logistik tersebut disimpan di gudang dengan penjagaan ketat.
Selain kotak suara, Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya juga telah menerima bilik suara dan segel. Sementara, untuk kertas suara dan juga alat pencoblosan masih belum dikirimkan. Nantinya, kotak suara tersebut akan disebar ke 442 tempat pemungutan suara. Di Banjar, Jawa Barat, KPU Kota Banjar menerima 3.063 kotak suara dan juga 2.444 bilik suara. Sebelumnya, KPU Kota Banjar juga telah menerima tinta dan segel kotak suara. Kotak dan bilik suara yang tiba itu masih terbungkus dan belum terpasang utuh. Nantinya, saat proses pemasangan, KPU Kota Banjar akan melibatkan personil tambahan. KPU Boyolali, Jawa Tengah juga telah menerima logistik tahap 1 berupa bilik suara dan tinta. Ada sekitar 13.000 bilik suara yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh TPS di Boyolali. KPU Boyolali kini masih menunggu kiriman logistik lainnya dari KPU Pusat. Diperkirakan semua logistik akan tiba di KPU Boyolali pada bulan Desember mendatang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca keputusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Dr. Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK yang baru. Soehartoyo merupakan hakim berpengalaman dan memiliki integritas yang teruji. Dr. Soehartoyo SHMH terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran dalam sidang Majelis Kehormatan MK terhadap putusan Undang-Undang Pemilu dan Pilpres mengenai batas usia. Soehartoyo terpilih dari keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Pemilihan Ketua MK ini merupakan tindak lanjut dari putusan Majelis Kehormatan MK pada hari Selasa 7 November kemarin. Ketua MK Jimli Asyidiki memutuskan agar Hakim MK segera melakukan pemilihan Ketua MK kurang dari 2 kali 24 jam. Pengalaman Soehartoyo di meja sidang tidak sebentar. Karirnya dimulai dari tahun 1986 di mana Soehartoyo muda mulai meniti karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Seiring waktu, karirnya gemilang. Soehartoyo terpilih menjadi hakim di Pengadilan Negeri sejumlah kota besar. Yang terakhir, pada tahun 2011, Soehartoyo terpilih sebagai ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antara sidang yang pernah diikuti di Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo pernah terlibat dalam persidangan sengketa Pilpres 2019, Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja, dan pengujian Undang-Undang Perkawinan Beda Agama. Rekam jejak Soehartoyo tidak bisa diremehkan, hingga akhirnya pada tanggal 17 Januari 2015, Soehartoyo dilantik oleh Presiden di Istana Negara sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Soehartoyo tidak meminta jabatan. Dia merasa terpanggil untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi bersama dengan rekan-rekannya di MK. Teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Tapi ada kehendak dari para yang mulia yang memang seperti yang sampaikan yang mulia Prof. Sadi tadi, bahwa beliau mempercayakan kami berdua untuk menjadi semacam logo tadi. Soehartoyo juga menambahkan, bersama dengan rekan-rekannya itu, ia harus dapat memperbaiki dan melengkapi yang kurang di Mahkamah Konstitusi. Rencananya, pada hari Senin mendatang, Soehartoyo akan diambil sumpah di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, pemirsa, Zionis Israel tidak bosan membombardir wilayah Palestina di permukaan Gaza. Bahkan serangan tersebut kembali menelan korban jiwa di wilayah permukiman padat yakni Zabalia dan juga Bet Lahia. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, masih setia merawat spirit dan daya juang mereka melawan penjajah Zionis Israel yang tak henti membombardir Gaza. Video yang dirilis Al-Qassam baru-baru ini diklaim merupakan pertempuran jarak dekat dengan militer Zionis Israel di jalur Gaza.
bersenjata roket anti-tank Yasin 105, Brigade Al-Qassam melakukan perlawanan dari dalam dan balik gedung-gedung yang porak-poranda oleh gempuran Israel. Roket ini menjadi andalan sayap militer Hamas menghancurkan tank maupun sejumlah fasilitas militer Israel. Roket anti-tank Yasin 105 disebut-sebut merupakan senjata berteknologi Rusia yang dimodifikasi oleh para insinyur Hamas. Belakangan, roket ini dijuluki sebagai pemburu tank Merkava, tank kebanggaan Zionis Israel. Sejak pertempuran darat di Gaza pecah, Al-Qassam mengaku telah menghancurkan sedikitnya 136 kendaraan perang Israel. Dengan asumsi satu kendaraan berisi 1 hingga 6 tentara, setidaknya sudah lebih dari 100 tentara Israel yang tewas dalam pertempuran ini. Sedangkan sejauh ini Israel mengungkapkan hanya 36 saja tentaranya yang tewas. Ya, serangan brutal Israel pemirsa membuat warga Gaza ini mengalami krisis air dan juga obat-obatan. Israel pun kembali menunjukkan kekejiannya dengan menyerang truk yang mengangkut bantuan untuk rumah sakit Shifa dan warga Palestina. Ribuan botol berisi air mineral ini berhamburan setelah militer Zionis Israel menyerangnya di jalur Gaza. Sedianya, bantuan ini hendak disalurkan untuk warga Gaza yang saat ini mengalami krisis air. Kejadian 2 hari lalu itu pun didokumentasikan oleh seorang warga. Tidak hanya itu, Zionis Israel juga menyerang konvoi 5 truk Palang Merah Internasional di Gaza. Akibat serangan itu, salah satu sopir dikabarkan terluka dan 2 truk mengalami kerusakan. Padahal truk-truk itu berisi obat-obatan, bantuan kemanusiaan, serta kebutuhan darurat penyelamat hidup untuk rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Palang Merah Internasional mengecam keras tindakan itu dan meminta Israel mematuhi hukum internasional. Hukum internasional mengamanatkan bahwa apa yang dilakukan Palang Merah Internasional, yakni memastikan bantuan vital seperti obat-obatan atau bantuan kemanusiaan lainnya dapat mencapai fasilitas medis, wajib dilindungi. Ya, membeledaknya warga Palestina di selatan Gaza, pemirsa, memang mengakibatkan krisis makanan dan juga minuman. Hal ini terjadi karena Israel menghalangi truk bantuan yang membawa makan dan minum ke Gaza. Hasilnya, rakyat Gaza harus rebutan untuk mendapatkan makanan. Warga Palestina di Gaza berebut makanan bantuan dari relawan. Sebab saat ini bahan pangan teramat sulit didapatkan. Warga yang masih bertahan di tengah gempuran Israel masih harus berjuang untuk mendapat makanan demi keluarga mereka. Selama ini hampir separuh dari populasi di Gaza mengandalkan bantuan makanan dari PBB. Sebelum agresi Israel, 500 truk masuk ke Gaza setiap harinya. Namun, kini sudah 20 hari, baru 158 truk berisi bahan pangan yang masuk. Sementara truk bantuan berisi air belum boleh masuk. Program Pangan Dunia WFP menyatakan stok makanan di Gaza hampir habis dan hanya bisa untuk paling lama 4 hari lagi. Sementara itu, pemirsa, jutaan orang dari berbagai belahan dunia masih menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Seperti yang terjadi di Washington, Amerika Serikat, di mana seorang rapper ternama ikut menyuarakan kebebasan Palestina. Sementara di Jepang, aksi demo solidaritas dilakukan dengan sopan santun dan tertib. Ya, suara takbir menggema dalam aksi damai untuk membela Palestina di pintu Tenggara Shinjuku, Tokyo, Jepang. Peserta aksi mengutuk keras serangan Israel yang melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Mereka menilai apa yang dilakukan Israel sangatlah keji karena menyebabkan ribuan warga meninggal. Aksi ini diikuti dari berbagai kalangan, memenuhi taman dan sudut-sudut jalan, mulai dari kalangan muslim, biksu, pejabat, pekerja, hingga rakyat sipil berkumpul menyatukan dukungan untuk Palestina. Sementara suasana demo tak biasa terjadi di depan kedutaan besar Israel di Jepang. Mereka demonstrasi dengan cara yang unik. Warga Jepang tetap menunjukkan kebiasaan mereka hidup rapi dan disiplin. Ratusan warga menyerbu kantor kedutaan besar Israel dalam formasi yang tertib dan rapi. Mereka hanya berdiri di trotoar, memegang spanduk, dan tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Demo juga berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam aksi ini, rapper Macklemore ikut hadir dalam berorasi. Pidatonya penuh semangat. Bahkan, video pidato ini beredar di media sosial hingga viral. Ia berdemo dengan didampingi penerjemah bahasa isyarat. Dalam video, pria bernama asli Benjamin Hammond Haggerty ini menceritakan reaksi orang kepada dirinya soal konflik di Gaza. Ia sangat mengutuk keras perbuatan Israel yang keji karena telah membunuh orang-orang Palestina. Setelah berpidato, ia disambut dengan sorakan dukungan dari para pendemonya. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ya, di Indonesia, aksi solidaritas untuk Palestina masih digelar di sejumlah daerah. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, ratusan siswa menggelar sholat goib dan doa bersama untuk warga negara Palestina yang gugur akibat kekejaman Israel. Jadi korban kekejaman negara apa? Puluhan siswa sekolah dasar Negeri 3 Tambak Baya, Lebak, Banten menggelar doa bersama di halaman sekolah. Para siswa juga menggalang dana untuk rakyat Palestina. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas warga Indonesia kepada rakyat Palestina. Nantinya, uang yang terkumpul akan diserahkan melalui Basnas Kabupaten Lebak. Selain doa bersama dan penggalangan dana, siswa-siswi pun membagikan potongan semangka kepada warga sekitar sekolah sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Ratusan siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang, Jawa Timur menggelar salat gaib dan doa bersama untuk warga Palestina yang gugur akibat kekejaman Israel. Dalam acara tersebut juga dilakukan penggalangan dana yang akan dikirimkan ke Palestina melalui Kementerian Agama RI. Aksi solidaritas ini diharapkan bisa meningkatkan empati para siswa terhadap penderitaan sesama manusia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 oknum perawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan viral karena diduga bercanda saat menangani pasien. Pasien tersebut dibawa warga karena tak sadarkan diri di jalan. Belakangan diketahui pemuda itu bukan dalam pengaruh minuman keras, melainkan korban kecelakaan. Halo, bangun dek. Bangun dek. Kamu mabuk dia. Hei, sudah minum ya? Viral sebuah rekaman video yang memperlihatkan oknum perawat bercanda saat menangani seorang pasien di Puskesmas Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mau ke dek, mau ke? Pasien tersebut dibawa oleh warga karena tak sadarkan diri di jalan. Perawat juga mengaku sengaja merekam kondisi pasien untuk dikirimkan kepada pihak keluarga. Pihak puskesmas membantah sengaja mempermainkan pasien. Perawat mengolesi alkohol untuk merangsang pasien agar bisa sadar lantaran diduga mabuk. Belakangan diketahui pasien tersebut ternyata adalah korban kecelakaan. Pada saat mereka rangsang ini alkohol, tiba-tiba ada reaksi. Dia menendang, petugas kaget. Dia bilang, anjir, gitu. Bukan anjing. Pihak Puskesmas Kampili menyatakan telah memberhentikan sementara 3 oknum perawat berinisial DS, HA, dan NH. Pihak Puskesmas juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan berharap bisa memediasi keluarga pasien dengan ketiga perawatnya.
Pemirsa, imbas terbakarnya TPA Suwung, puluhan tumpukan sampah memenuhi sudut kota Denpasar, Bali. Sementara lautan sampah menumpuk di sungai kecil sekitar kawasan Pasar Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Sekilas ini seperti bukan sungai. Lihat saja, sampah-sampah ini memenuhi sungai hingga hampir menutup semua sisi. Lautan sampah di sungai kecil di kawasan Pasar Ciawi, Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Warga pun sangat terganggu dengan kotornya sungai hingga bau. Apalagi karena kotornya ini membuat nyamuk pun semakin banyak. Setelah 5 bulan dalam kondisi seperti itu, sampah-sampah ini akhirnya dibersihkan. Unit Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup bidang pengelolaan sampah pun mulai bergerak. 8 truk sampah dikerahkan. Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI untuk mengangkut sampah dan membongkar lokasi dengan menggunakan alat berat. Satpol PP Rugu Damkar dibantu TNI Polri terus berupaya membersihkan sampah di lokasi itu. Dampak terbakarnya TPA Suwung, pemerintah Kota Denpasar hingga kini kewalahan menangani pembuangan sampah warga Kota Denpasar. Akibatnya tumpukan sampah yang tak terangkut menghiasi tepi jalan dan sudut Kota Denpasar. Tidak hanya bau menyengat yang keluar, namun mengganggu kebersihan dan kesehatan Kota Denpasar yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara. Wali Kota Denpasar pun meminta maaf kepada warga dan mengimbau warga untuk mengolah sampah secara mandiri. Data DLHK Kota Denpasar merupakan wilayah penghasil sampah terbesar di Bali dengan volume sampah 866 ton per hari. Sementara itu, hingga kini petugas masih melakukan pemadaman di 1,5 hektar lahan TPA Suwung yang masih terbakar. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Cakrawala pada pagi hari ini. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Dan jangan lupa setelahnya akan ada program viral yang tentunya lucu, jenaka, dan juga menegangkan. Saya MZ Arnata, terima kasih banyak dan wassalamualaikum.